Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi di modul Fit. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di modul Muslim Fit Class. Kali ini kita insya Allah akan membahas tentang kiat mental seorang muslim dalam fitness atau dalam aktivitas kebugaran. Mungkin setelah sebelumnya teman-teman itu sudah menyimak, maka teman-teman seharusnya ya sudah mendapatkan jawaban kenapa big why-nya itu sudah terjawab. Kenapa kita harus melakukan aktivitas olahraga. Nah, sekarang itu kita akan membahas how to atau gimana step-stepnya teman-teman itu bisa konsisten dalam melakukan olahraga. Yang pertama, tentunya dimulai dari niat ya. Di sini ada pepatah Arab ya, yang artinya segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Jadi teman-teman kalau ngelakuin sesuatu itu karena Allah, insya Allah sampai akhir nanti kita akan konsisten. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin memiliki tujuan lain dalam fitnessnya. Mungkin hanya untuk pamer atau ya cuma sekedar pengen punya badan bagus lah, biar keren-kerenan lah. Apakah itu salah? Ya nggak semuanya salah ya, karena memang itu lebih baik ya dan sebenarnya daripada teman-teman yang nggak ngelakuin olahraga. Tapi teman-teman berbeda dengan kita seorang muslim, kita harus niat benar-benar ngelakuin aktivitas kebugaran ini karena Allah. Ya agar pertama yang jelas kita mendapatkan suatu nilai ibadah ya, pahala, dan yang kedua supaya bisa konsisten sampai nanti akhir hayat. Sebagaimana dalam hadis ya, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Nah, ya kalau kita memang tujuan fitness itu hanya untuk keren-kerenan, ya kita cuma dapat badan yang keren aja. Tapi berbeda teman-teman kalau kita mendapatkan nilai pahala ya karena memang niat kita itu ditujukan karena Allah ya dan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, pasti selain mendapatkan badan yang ideal, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala teman-teman. Jadi ya double-double apa ya, double benefit lah gitu. Jadi jangan sia-siakan terkait dengan niat ini ya. Nah, dan kedua, kalian harus memiliki namanya sabar dan konsisten. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ya, hati-hati teman-teman kalau misalkan pada saat memulai aktivitas kebugaran, pengen nge-gym, pengen olahraga di rumah, itu di hari pertama itu, wah intensitasnya Masya Allah tinggi sekali ya. Oh, semua gerakan dilakuin, ya. Sampai nggak tahu kita bagaimana tekniknya, nggak tahu apa, pokoknya udah lakuin aja, gembur-gemburan. Setelahnya badan yang ngerasa sakit atau ngerasa DOMS ya, insya Allah kita akan bahas nanti terkait dengan DOMS, yang intinya otot yang nyeri, mulai lagi turun, pegel-pegel lah, nggak enak gitu. Nah, terus kayak gini sampai akhirnya ya, di akhir nanti malas dengan aktivitas kebugaran, alias ya semangatnya udah padam. Nah, maka dari itu kita harapkan teman-teman ini konsisten melakukan apa yang bisa teman-teman lakukan dulu dari yang mulai kecil, terus konsisten sampai akhir tetap sama. Atau bahkan teman-teman tingkatkan konsistensinya itu menjadi lebih besar ya. Setelah nanti mungkin kita akan belajar di modul selanjutnya terkait dengan progressive overload, terkait dengan bagaimana cara menyusun uh, program olahraga. Nah itu insya Allah teman-teman simak terus sampai modul terakhir nanti ya. Dan ini ada hadis yang semoga bisa menjadi reminder buat kita ya. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Ya. Bukan amalan yang memang dari awal itu sudah, sangat besar sekali ya. Nah, dari segi intensitas ya, volumenya dan sebagainya, sama seperti ibadah juga teman-teman ya. Maka kita terapkan prinsip tersebut juga sama dengan uh, kegiatan fitness ataupun aktivitas dunia yang lainnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu terlalu bersemangat atau tidak tahu takaran di awal ya, cukup besar banget itu. Tapi harapannya teman-teman di sini bisa ngelakuinnya itu sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, yaitu namanya konsisten. Nah, selanjutnya itu tawakal ya teman-teman. Mungkin ada perkataan ya, usaha keras tidak akan pernah mengkhianati hasil dah. Tentunya ini bukan perkataan seorang muslim ya. Perkataan seorang muslim yang benar adalah takwa dan tawakal itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi teman-teman, mungkin kita dihadapkan juga pada saat aktivitas kebugaran kita itu ternyata nggak mendapatkan badan yang ideal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya mungkin ada beberapa faktor, tapi ya walaupun udah melakukan suatu ikhtiar yang baik, nggak semuanya itu bisa mendapatkan hasil yang baik juga terkadang. Ya karena tubuh kita itu bukan robot teman-teman. Nah, tapi beda-beda ketika teman-teman itu memiliki mindset tentang tawakal, bahwasanya setiap usaha kita ya
walaupun itu tidak optimal, tapi akan bernilai pahala di sisi Allah insya Allah ya. Maka dari itu teman-teman harus tetap bertakwa dan tawakal dalam kegiatan kebugaran ini. Jangan senantiasa menyandarkan segala hasil itu pada usaha kita secara murni ya. Kita boleh usaha, tapi tentunya diiringi dengan takwa dan tawakal. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia atau Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini adalah terjemahan dari Quran Surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Nah, jadi teman-teman, kunci untuk kita ya memiliki badan yang ideal, memiliki apa ya, tubuh yang cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tentunya kita harus bertakwa dan bertawakal. Ini adalah harga mati teman-teman. Jadi jangan lupakan dua hal ini. Oke, untuk etika seorang muslim dalam berolahraga, insya Allah kita akan bahas lagi di modul selanjutnya. Jazakumullah khairan.